Ada soalan kamu yang tadi sudah diperiksa, Kejadian 3 ayat 16 yang hukuman Tuhan atas pesalah yang berdosa itu kan, yang untuk si Hawa dikatakan kamu akan berahi, perkataan bahasa Indonesia tisuka, sama juga dengan perkataan Kidung Agung. Memang si Manuel sudah cek tadi. Terima kasih. Perkataan Ibrani yang sama, tengok. Kalau saya tidak ada masalah dalam bab 7 Kidung Agung, perkataan Gera itu tepat lah itu. Sebab dalam konteks buah dudaim dan kebun anggur dengan buah delima kan, bab 4 pun diulangi. Ini sebagai satu metafora percintaan dan hubungan intim itu. Saudara boleh baca sendirilah. Tiada soalan lain, kita masuk bab yang ke-8. Saya akan baca beberapa ayat saja untuk 45 minit yang terakhir. Oh ya, sebenarnya belum lagi sampai bab yang ke-8. Bagus kita tengok buku, sebab ada dua perkara sebenarnya yang guru belum jelaskan. Life to the sleepers, apa maksudnya muka surat 81? Sebab dalam ayat yang ke-9 itu hubungan pasangan kekasih ini sampai melimpah ke bibir orang lain, orang-orang yang sedang tidur lain. Jadi guru ada beri sedikit tafsiran. Nah, memang saya banyak baca buku tafsiran yang lain juga. Saya katakan di sini ayat yang keempat, peranggan the life to the sleepers, surat 81. The love between the two protagonists maksudnya watak yang utama lah, of the Song of Songs is life giving. It is not just mutually life giving, maksudnya saling mereka memberkati, but their love impart life to others who sleep. Sleep is a metaphor for perishing or nearing death. Maksudnya tidur di sini adalah kalau secara rohani macam orang yang dekat maut, mungkin secara rohani pun kita boleh katakan mereka sedang menuju maut lah, kematian itu, yang mau tidur. Bahkan kalau kamu ingat kisah Yesus membangkitkan Lazarus kan, Tuhan Yesus katakan dia sedang tidur, tapi maksud Yesus adalah dia sudah mati. Mati. Jadi tidur di situ satu metafora atau lambang bagi kematian. Alright? So saya terusan, kamu boleh baca. Their love is not just a private affair, though it is consummated away from prying eyes. That's why in the SS Song of Songs, the two lovers are supported by a number of relatives and bystanders. The woman's mother, friends, Solomon's harem, and daughters of Jerusalem. Cuba kamu lihat 4 watak yang lain yang agak positif terhadap hubungan cinta si gadis sulam ini dengan Salomo. Ibunya, walaupun dia tidak ada bahagian dialog, tapi ibunya macam menyayangi, bahkan menyayangi gadis sulam itu. Okay. Dia dianggap the perfect one of a mother, the unique one of a mother. Mungkin ada beberapa anak-anak perempuan yang lain, tapi si gadis sulam ini yang paling dikasihi oleh ibunya. Friends, teman-teman, bab 5 ayat 1. Ada teman-teman kan yang mengatakan bahwa maksudnya ini teman-teman yang menyeru kepada pasangan ini, old friends, eat and drink. Biasanya kawan-kawan yang panggil kita kawan bahkan. Jadi di situ ada kelompok, tidak tahu, mungkin kelompok kecil, saudara, ataupun ada teman-teman yang tidak diberi nama, termasuk juga mungkin pengiring atau bodyguard Raja Salomo.
Seperti yang saya katakan, kalau dia mendaki itu gunung Lebanon, bukan dia satu orang, pasti ada pengiring dia kan. Dia pergi ke pernikahan bab yang ketiga pun diiringi oleh 60 pahlawan gagah perkasa yang mahir dalam peperangan. Mereka pegang pedang dan sebagainya. Mungkin ada teman-teman yang setia kepada Raja Salomo. Maksudnya yang setia ini mereka tidak akan membawa berita buruk. Kalau betul ini Abishek kan, mereka akan pandai simpan rahasia lah. Raja pun punya rahasia. Dia perlu ada pegawai orang kanan dia yang dapat menyimpan rahasia kan, supaya tidak menyebarkan berita buruk tentang Raja Salomo. Sebab mungkin sebahagian rakyat Israel menganggap Abishek itu adalah gundik mendiang ayah Salomo, dan dia tidak harus ada hubungan dengan Abishek. Ini pandangan guru lah, tapi tidak semestinya kamu terima itu dalam penafsiran Kidung Agung. Oke, seterusnya, the love between two persons has far-reaching effect on the community. The spiritually dead are awakened by the love of God for His people. Jadi dalam ayat ini terpaksa guru pakai tafsiran simbolik atau rohani sudah ini kan, sebab dia katakan orang-orang yang sedang tidur, sebab dia ada pihak ketiga. Guru coba jelaskan kalimat yang terakhir ini, melimpah ke bibir orang-orang yang sedang tidur. Kalau kamu lihat, maksudnya orang-orang ini adalah orang sekitar mereka, community bersama dengan mereka. Contohnya, kalau sekarang bagaimana kita beri impak menjadi garam atau terang kepada bangsa-bangsa lain kan? Kalau keluarga kita retak, kalau keluarga bahagia pasti ada impak. Maksudnya kalau suami istri yang betul-betul saling mengasihi, itu akan memberi impak kepada orang lain, keluarga lain di dunia ini. So dalam tafsiran rohani saya, ini memang beberapa bahagian teks Kidung Agung saya terus juga coba tafsir secara rohani. The spiritual dead are awakened by the love of God for His people. Dan ada satu ayat mengatakan kalau murid-murid Tuhan itu bersatu satu dengan yang lain, seperti Bapa dan Anak adalah satu, dunia akan tahu bahwa Bapa atau Tuhan itu mengutus Yesus Kristus sebagai juru selamat. Yohanes 17 ayat 21. Dengan maksud di sini Bapa dan Aku adalah satu lah. Maksudnya pasangan kekasih ini menjadi satu, Pak. Dalam hubungan cinta ini, dalam konteks tafsiran simbolik atau rohani, kalau jemaah itu bersatu, ada kuasa dalam kesatuan. Kita memberi kesaksian bahwa sesungguhnya Allah telah mengutus Yesus Kristus sebagai juru selamat. Dan sebagai pemimpin pun kita perlu menghayati dan coba menerapkan ayat ini dalam pelayanan kita atau kepimpinan kita yang menjurus kepada kesatuan kan. Saya ada seorang katakan, oh, Pastor kamu banyak pengalaman, tapi saya bilang tidak juga, karena yang pengalaman saya 3 gereja saya jadi gembala. Saya boleh katakan, kalau saya katakan semua orang suka dengan saya pun itu tidak betul. Sebenarnya ada satu ayat yang mengatakan bahaya kalau semua orang suka dengan kamu, seperti Nabi palsu dan Yesus kan. Jadi saya dihiburkan juga dengan ayat itu. Sebab saya boleh katakan yang kalau waktu saya pastor di Muhibat, waktu SUB buka, mereka gereja pertama undang saya. Sebelum lagi kerajaan umum saja SUB buka, ini 2 tahun yang lalu punya cerita, bulan 4 ya, genap 2 tahun. Ya, hari Ibu
Dan Christmas lagi mereka, maksudnya di bekas gereja saya. Jadi dengan ada hubungan yang baik, bukan semua orang sana suka dengan saya. Ada juga orang yang mungkin 1-2 orang tidak begitu suka. Jadi itu yang saya pikir. Tapi apa yang saya mau katakan di sini adalah saya berusaha supaya gereja di mana saya pimpin itu bersatu. Maksudnya pasti itu harus neutral. Dia tidak berpuak-puak atau factionism. Kita tahu itu faction. Macam berkelompok bahkan. Kadang-kadang kalau pastor atau penetua dia hanya pilih orang-orang tertentu, dia suka berkawan. Ini penanda yang kurang baik sudah itu. Dan yang mungkin dalam kelas yang lain saya hermeneutics kayak itu ya, saya ada bahas juga yang apa itu, ada satu gereja di Singapura mega church, dia bagi itu macam credit card punya sistem. Jemaah yang lebih memberi itu ada akses kepada senior pastor itu. Maksudnya dia senang ada masalah. Orang yang kurang memberi duit mungkin susah menjadi hal lain, betul loh. Dan saya ingat tuh yang kalau betul di Kasna, penetua Jack itu masih penetua di situ. Tapi waktu saya pastor dia masih muda lah itu. Minta maaf Jack, yang saya cerita ini mungkin kamu tidak ingat. Ya sekarang minta maaf, itu bukan sekarang kamu sudah tua. Semua saya cakap pun boleh salah tafsir. Bahaya apa ini jadi guru. Senang menyinggung hati orang begitu. Yang kalau dilihat satu contoh yang baik, sebab di sana dulu Dr. Maximus, kamu tahu kan Dr. Maximus kan, dia masih presiden tapi dia mau orang lain ganti dia. Dulu dia menteri persekutuan, dia penetua dia dikas. Jadi kami buat appointment 2 kali setahun. Kami akan pergi rumah dia, so dia sangat sibuk. Tapi dia setia memberi persepuluhan. Ini saya mau beritahu kamu yang baiknya. Saya tidak mau orang kritik itu ini, sebab saya tidak tahu itu dunia politik. Tapi apa yang saya tahu, waktu 5 tahun saya pastor, waktu istri dia sekarang mendiang istri, saya baru dengar dia ada istri baru. Ya. Haleluya. Ya itu lain cerita lagi. Tapi yang dulu itu, waktu istri pertama dia yang sakit tuh, itulah kami setia pergi di sana kan. Rumah dia dekat gereja. Maksudnya penetua dan saya itu 2 kali kami buat appointment sebab dia menteri kan. Datang di rumah doakan dia. Yang Dato' Abidin sekarang dia pembantu menteri. Dulu dia mayor Kota Kinabalu. Dia jemaah yang setia. Sekali sebulan saya akan pergi rumah dia buat kelompok. Tapi yang saya jaga kelompok, yang saya paling jaga itu Batu 5. Tidak tahu kamu tahu itu Batu 5. Di sebelah sana itu Batu 5 Kota Kinabalu. Yang apa itu? Pekerja yang paling gaji kecil di PKK. Yang kerja yang biasa-biasa lah, termasuk yang ada yang driver sama ikut itu tong pungut sampah itulah kan, ya hampir setiap minggu saya pergi sana. Dan bagi saya, maksudnya kelas yang paling sederhana, orang besar semua kita layani sama saja. Malah orang yang miskin yang paling sederhana saya lebih banyak masalah. Dan saya rasa karena saya buat semua itu, jemaah itu lebih bersatu, lebih ramai lagi orang lihat. Pasti ini bukan hanya melayani orang kaya ataupun begitu. Tapi semualah, sebab semua manusia ada keperluan rohani. Jangan kita katakan orang kaya itu tidak perlu dilayani. Kita harus layani semua orang. Itu sebagai contoh yang saya pikir betul gereja itu bersatu. Waktu saya pastor, walaupun 1-2 orang kadang-kadang pandai juga buat bisik. You can never win everyone by itu. Maksudnya kalau kamu pikir semua orang mesti suka dengan kamu, mungkin nanti jadi nabi palsu, susah juga itu. Itu firman Tuhan begitu. Jadi yang saya kongsikan di sini adalah dalam kesatuan itu boleh menjadi tarikan kepada bangsa-bangsa yang belum mengenal Tuhan, sehingga mereka mengaku Kristus sebagai juru selamat. Dan kedua, contoh yang saya berikan kedua adalah ini dalam Roma itu Gentiles, orang bangsa bukan Yahudi. Sebab saya petik dari Kadis Sulam itu disebut
asalnya dari baf rabin.